Kami dari kelompok MTK P5 akan mewawancarai tentang Desa Cibanting. Kita mau nanya bagaimana kondisi perekonomian di Desa Cibanting. Oh maaf, bukan Desa Cibanteng, ini Desa Benteng. Oh Desa Benteng ya, maaf. Ya, ini Desa Benteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor. Ya. Kondisi perekonomian yang ada di Desa Benteng, alhamdulillah saat ini mengalami kelancaran setelah kami dari pihak desa terkena dampak pandemi yang terjadi di tahun 2020 dan 2021. Jadi hampir selama 2 tahun perekonomian di Desa Benteng mengalami penurunan karena dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan nilai kegiatan dan perkembangan ekonomi mengalami penurunan drastis. Salah satunya adalah dengan UMKM yang ada di Desa Benteng. Karena mengalami dampak pandemi, pada 2 tahun kemarin UMKM di Desa Benteng itu tidak berjalan dengan maksimal, dan alhamdulillah di tahun 2022 dan awal tahun 2023 ini UMKM yang ada di Desa Benteng alhamdulillah mengalami jumlah yang signifikan, peningkatan yang cukup baik. Oke Pak, makasih. Maaf Pak, mau nanya bagaimana kegiatan sosial dan budaya yang terjadi di desa? Kegiatan sosial dan budaya yang terjadi di desa. Kalau boleh dijelaskan, alhamdulillah desa kami kan sudah menjadi desa wisata. Iya. Namanya Desa Wisata Benteng yang dibentuk sejak tahun 2019, dan kebetulan saya sendiri adalah ketua Desa Wisata Benteng. Nah, kami di Desa Benteng ini mencoba mengangkat potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di Desa Benteng. Kemudian juga kami mengangkat potensi ekonomi, UMKM, dan alhamdulillah prestasi yang kami raih di tahun 2022 kemarin, kami mendapatkan juara ketiga Lomba Wisata Desa se-Kabupaten Bogor untuk kategori Desa Wisata Berkembang. Nah, jadi untuk kegiatan sosial dan budaya yang ada di Desa Benteng, kami kemas dalam kegiatan di Desa Wisata Benteng, seperti kegiatan budaya yang ada di Desa Benteng, di mana terdapat beberapa sanggar. Ada sanggar seni nuansa Islami Kencana, kemudian ada sanggar seni pencak silat Satria Budi Luhur, kemudian kami juga memiliki sanggar seni tari tradisional Nur Amanda Nusantara dan sanggar seni wayang golek Sekar Deli Cempa. Nah, semua sanggar ini berada di Desa Benteng, tersebar di beberapa RW, dan ini berhubungan dengan kegiatan perkembangan kebudayaan yang ada di Desa Benteng, khususnya di Desa Wisata Benteng. Kemudian untuk kegiatan sosial, kami diperkuat oleh kader-kader PKK dan Posyandu yang ikut membantu kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, juga didukung oleh para ketua RT dan RW serta tokoh masyarakat untuk mensosialisasikan program-program Desa Benteng yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pelayanan kependudukan, pelayanan gizi, dan sebagainya. Oh, iya. Baik Pak, makasih. Bapak mau tanya, bagaimana aktivitas kegiatan keagamaan atau religi? Ya, untuk aktivitas keagamaan atau religi di Desa Benteng, kami adalah desa yang bercorak multi etnis dan beragam agama. Jadi hampir semua agama ada di Desa Benteng, mulai dari agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, kemudian Hindu, Buddha, bahkan agama Konghucu pun ada. Nah, jadi di Desa Benteng ini berkembang dengan subur kegiatan keagamaannya, dan sampai detik ini alhamdulillah toleransi umat beragama yang ada di Desa Benteng sangat tinggi. Jadi kami dalam melaksanakan peribadatan keagamaan di masing-masing tempat untuk semua agama tidak ada gesekan, tidak pernah terjadi perpecahan, dan kami hidup rukun, berdampingan, hidup damai dengan toleransi yang sangat tinggi. Nah, ini yang membuat ciri khas Desa Benteng menjadi desa yang multi etnis, multi agama, dan di sini kami terkenal juga di Desa Benteng dengan kultur Cina Benteng. Jadi di mana masyarakat pecinan, orang-orang Cina yang ada di Desa Benteng
itu hidup subur, rukun, aman dan damai, berdampingan dengan penduduk pribumi yang non pribumi seperti orang-orang yang bermasyarakat warga asli Desa Benteng dari suku Sunda. Jadi mungkin bisa digambarkan kehidupan keagamaan di Desa Benteng alhamdulillah berjalan dengan baik dengan tingkat toleransi yang cukup tinggi. Baik Pak, makasih. Apakah yang mendukung kemajuan desa dan mengapa? Apa tadi awalnya? Menurut Bapak, potensi lokal manakah yang mendukung kemajuan desa, terus mengapa? Oh, potensi lokal. Iya. Potensi lokal di Desa Benteng yang mendukung kemajuan desa. Kalau boleh saya paparkan, potensi lokal yang ada di Desa Benteng adalah potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kalau untuk potensi sumber daya alam di Desa Benteng karena sudah menjadi desa wisata, maka kami dari pengurus Desa Wisata Benteng mengangkat potensi alam itu menjadi destinasi wisata yang menjadi daya tarik kunjungan untuk ke Desa Wisata Benteng. Seperti kami mempunyai sungai namanya Sungai Muara 3 yang berada di RW 3 dan RW 6. Kemudian sungai itu dimanfaatkan untuk kegiatan river tubing, kegiatan semacam arung jeram. Kemudian ada jembatan yang baru dibangun di atas sungai tersebut, yaitu jembatan Rawayan Muara 3. Nah, ini menjadi potensi alam yang cukup menjanjikan. Selain itu, kami di Desa Wisata Benteng banyak sekali lahan pertanian, terutama di RW 05. Jadi kami mengemas kegiatan-kegiatan pertanian menjadi destinasi wisata yang menarik. Misalkan ada lahan jambu kristal. Nah, kami buat paket kunjungan ke lahan jambu kristal, di mana tamu yang berkunjung ke Desa Benteng itu bisa memetik sendiri buah jambu kristal dari pohonnya, kemudian memilih buahnya, kemudian menimbang sendiri dan membayar sendiri. Kami juga memberikan edukasi pertanian kepada tamu kunjungan. Dan di Desa Benteng ini terkenal juga dengan Kampung Kasapa. Jadi ada kampung di RW 5 khusus yang pertaniannya itu menanam pohon singkong dan mengolah singkong menjadi bahan makanan atau cemilan. Nah, jadi ini potensi sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh Desa Benteng yang menjadi unggulan di Desa Benteng. Selain itu ada potensi sumber daya manusia. Banyak orang-orang yang berkecimpung yang membantu kegiatan di Desa Benteng, khususnya di Desa Wisata Benteng. Misalkan dari tokoh-tokoh masyarakat, Karang Taruna, pengurus BUMDes, pengurus PKK, Posyandu, kemudian juga para ketua RT dan ketua RW yang ikut membantu desa dalam mengembangkan potensi sumber daya manusia. Jadi kami mengadakan kegiatan-kegiatan seperti pemberdayaan terhadap warga, pelayanan, itu semua berdasarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh Desa Benteng. Jadi itu yang mungkin bisa dijelaskan mengenai potensi yang ada di Desa Benteng dan bagaimana cara mengembangkannya. Ya, kami semua bersinergi dengan pemerintah Desa Benteng, didukung oleh Kepala Desa Benteng untuk mengembangkannya. Gitu. Makasih Pak. Ya. Maaf, Ya. di sini potensi non fisik seperti masyarakat, desa, lembaga sosial dan aparatur desa menurut Bapak atau manakah yang berperan aktif dalam pembangunan di Desa Benteng? Ya. Kalau menurut saya potensi yang ada di Desa Benteng yang non fisik itu seperti yang tadi dijelaskan, itu adanya dukungan dari potensi-potensi sumber daya manusianya. Ya, Pak. Jadi banyak orang-orang warga Desa Benteng yang ikut membantu berkecimpung mendukung pembangunan di Desa Benteng, baik itu mereka yang tergabung dalam organisasi seperti Karang Taruna di setiap RW, kemudian Karang Taruna Desa, maupun lembaga-lembaga desa yang warga sendiri adalah anggotanya seperti BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, kemudian LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, kemudian ada PKK, ada Posyandu, kemudian ada Gapoktan, Gabungan Kelompok Tani, kemudian kami juga ada Desa Wisata Benteng. Nah, jadi potensi-potensi non fisik yaitu sumber daya manusia inilah yang ikut membantu berjalannya kegiatan pembangunan di Desa Benteng. Misalkan Desa Benteng mempunyai program ingin mengembangkan
desanya dengan mengangkat potensi-potensinya menjadi desa wisata. Nah, makanya kami dari Karang Taruna, PKK, Posyandu, BUMDes, LPM bersinergi untuk mendukung salah satu kegiatan Desa Benteng menjadi desa wisata. Sampai akhirnya terbentuklah Desa Wisata Benteng, sehingga warga masyarakat Desa Benteng pun ikut berpartisipasi, berkecimpung mendukung semua kegiatan program yang ada di Desa Benteng. Oh, begitu ya Pak. Ya. Pak mau nanya satu lagi, di sini adakah yang kayak gotong royong atau apapun gitu? Ya, alhamdulillah untuk Desa Benteng kami masih didukung oleh warga dan kegiatan gotong royong masih berjalan meskipun memang sekarang sudah mengalami sedikit penurunan dengan dampak globalisasi, teknologi, HP segala macam, tapi tetap nilai-nilai kebersamaan masyarakat masih ada dengan diwujudkan adanya gotong royong di lingkungan RW dan RT masing-masing. Kami juga memantau ada kegiatan gotong royong membersihkan selokan, membersihkan sampah, kemudian menyapu jalan, itu yang masih dilakukan di RT-RT tertentu, dan ini menunjukkan bahwa alhamdulillah gotong royong masih dilaksanakan dan masih ada di setiap wilayah di Desa Benteng ini. Alhamdulillah. Ya. Makasih ya Pak, maaf Ya. mengganggu. Semoga Ya. makin jaya Desa Amin, Benteng amin, ini amin, dan amin. semakin sukses juga. Ya, terima kasih. Makasih Pak. Kesimpulan dari desa Benteng yaitu adalah Desa Benteng adalah suatu desa yang berpotensi ekonomi seperti UMKM. Ada juga seperti UMKM itu ada juga produksi singkong. Dan di Desa Benteng juga kegiatan sosial seperti ada juga pelayanan kesehatan, pelayanan gizi. Juga Desa Benteng juga ada objek wisata yang kita bisa kunjungi di luar Desa Benteng tersebut, seperti ada curug juga ada bermacam-macam curug seperti curug tebing, curug Pagbangkon, curug Nyimpen dan lain-lain. Selain curug juga ada sungai Muara 3 dan jembatan Muara 3, dan bisa dikunjungi oleh orang luar seperti desa-desa yang lainnya. Sekian dari observasi kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.